Hai guys, aku Zulfi dari Fiskal UI 2023. Di sini, aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya ngitung pajak penghasilan yang terutang untuk orang pribadi dalam satu tahun pajak. Nah, sebelum masuk ke cara ngitung, kita harus tahu dulu dong definisi pajak itu apa. Jadi, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi definisi pajak. Terus kita loncat nih, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu emangnya apa sih? Jadi, pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan kepada penghasilan yang kita dapatkan. Definisi penghasilan sendiri dijabarkan lebih lanjut di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, dinyatakan nih di pasal 4 ayat 1 bahwa setiap penghasilan yang kita punya itu bakal dikenain pajak. Nah, tapi perlu diambil catatan bahwa penghasilan yang nantinya bakal dikenain pajak itu harus udah penghasilan neto ya guys. Karena penghasilannya itu harus bersifat tambahan kemampuan ekonomis. Jadi, kalau ada biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan tersebut, biaya-biaya itu boleh dikeluarin dulu. Nah, itu diatur lebih lanjut di pasal 6. Terus ada beberapa juga nih penghasilan yang nggak ikut di dalam perhitungan pajak penghasilan dengan tarif progresif. Contohnya itu ada PPh final di pasal 4 ayat 2. Terus ada juga memang penghasilan yang tidak digolongkan sebagai objek pajak. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut aja. Gimana cara ngitung PPh terutang untuk orang pribadi. Sip. Nah, di sini aku ada contoh. Pak Niko adalah seorang arsitek yang memiliki seorang istri dan dua orang anak. Di tahun 2023, ia memiliki penghasilan yang dari beberapa sumber. Antara lain, satu, gaji dengan total 120 juta. Ini udah neto ya guys. Lalu ada usaha sewa mobil yang penghasilannya lumayan fantastis nih, 5 miliar rupiah yang udah neto juga. Lalu ada penghasilan dari jual emas 30 juta, penghasilan dari freelance di Uruguay 10 juta, dan jual tanah 2 miliar. Oke, jadi untuk ngitungnya gimana sih? Jadi pertama-tama, untuk ngitung pajak penghasilan, kita harus menggabungkan dulu nih total dari seluruh penghasilan yang ia dapetin. Itu dari gaji, usaha sewa mobil, digabung, tambah jual emas, tambah penghasilan dari freelance di Uruguay, digabung. Nah, jual tanah ini kita nggak perlu gabung. Kenapa? Karena jual tanah udah dikenain PPh final yang diatur di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, setelah kita gabungin semua penghasilan neto tadi, kita dapat tuh total penghasilan neto. Yang mana nanti total penghasilan neto ini harus dikurangin sama PTKP. PTKP sendiri diatur di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang mana PTKP ini sejumlah penghasilan yang dikurangkan dari total penghasilan neto tadi supaya si wajib pajak bisa nge-provide kehidupannya sehari-hari. Jadi besarnya PTKP itu 54 juta untuk wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau udah menikah ditambah 4,5 juta untuk istri, dan kalau punya tanggungan ditambah 4,5 juta per tanggungan dengan maksimal tanggungan 3 orang. Untuk ketentuan mengenai tanggungan atau istri atau hal lain tentang PTKP itu diatur lebih lanjut di pasal 7 dan ada di pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sip, setelah dari total penghasilan yang ini nih, kita kurangin sama PTKP, tung, dapatlah yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP ini yang baru kan dikalikan dengan tarif pajak progresif yang diatur di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Nah, untuk tarifnya sendiri, ini ada 5% untuk penghasilan kena pajak di bawah atau sama dengan 60 juta. Terus ada 15% untuk penghasilan kena pajak di antara 60 juta sampai 250 juta, 25% untuk di antara 250 juta sampai 500 juta, 30% untuk 5 juta sampai 5 miliar, dan 35% untuk 5 miliar ke atas. Jadi di tarif 5% ini dari PKP-nya tadi kan
Tadi PKP-nya tuh 4.485 juta ya. Itu dia di 5% dia kena 60 juta, kena batas maksimal, terus dapat PPh terutang di eh, strata pertamanya 3 juta, terus di tarif kedua di 15% itu dia kena 190 juta. Kenapa dia nggak kena 250 juta? Padahal di bagannya tadi kan untuk 15% tuh sampai 250 juta. Jadi karena di paling bawah dia 5% dia udah kena 60 juta. Jadi di 15% dia tinggal ngurangin 250 juta dikurangin sama yang udah dikenain yaitu 60 juta. Jadi dia tinggal kena 190 juta di tarif 15%. Lalu dia kena 28.500.000 di tarif 15%. Lalu di tarif 25% dia tinggal kena 250 juta karena udah kena 250 juta sebelumnya. Jadi 500 juta dikurangin 190 juta yang udah kena di tarif 15% dan dikurangin 60 juta yang udah kena di tarif 5%. Sehingga di tarif 25% dia cuma kena 250 juta, yaitu 62.500.000. Nah, di tarif 30% ini batas atasnya kan 5 miliar. Penghasilan dia 4.485 juta. 4.485 juta tadi dikurangin dengan 500 juta yang udah kena sebelumnya, dapat penghasilan yang harus dikenain tarif 30% itu 3.985 juta yang hasilnya itu 1.195 juta. Nah, setelah itu kita gabungin, kita total, jadi total PPh terutangnya untuk tahun ini adalah 1.289.500.000. Mungkin kayak ini kayak besar banget, tapi tenang aja pemerintah udah nyediain banyak banget skema untuk membuat kalian merasa pajak kalian tuh sebenarnya nggak terlalu besar karena kalian bisa nyicil dengan skema PPh 25 atau kalau dari gaji itu nanti udah dipotong sama perusahaan tiap bulannya. Ah, mungkin sekian aja gitu aja dari aku untuk cara penghitungan PPh terutang 1 tahun pajak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.